Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat PCB menggunakan mesin CNC dengan aplikasi KiCad, kemudian FlatCam, dan tentunya untuk memproses G-code kita menggunakan software Candle ya untuk mesin CNC-nya. Oke, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan cara untuk pemrosesan di mesin CNC ya. Ini saya ceritakan, saya uraikan sampai pembuatan G-code-nya saja menggunakan FlatCam. Oke, di sini adalah contoh PCB yang sudah saya buat. Kita terlebih dahulu membuat Gerber filenya. Bagi yang suka membuat PCB dari Cina, biasanya dimintain Gerber filenya. Oke, di sini saya akan centang bagian BCU ini. Ini adalah bagian tembaga bagian bawah. Cuman ini doang ya, baru kita plot. Ini tempat penyimpanannya bisa dipilih di sini ya. Kemudian di bagian sini tidak ada yang saya ubah-ubah. Ini dari bawaan softwarenya sudah seperti ini. Nah, ini sudah bagian bawah, PCB bagian bawah. Sekarang bagian drillnya atau pengeborannya tinggal di generate drill. Ini juga tidak ada yang diubah, ini biarkan Epsilon, PostScript, kemudian generate drill. Kalau sudah close, kita pindah ke FlatCam, software FlatCam. Software FlatCam yang saya gunakan adalah versi 8.994. Oke, kalau udah tampilan seperti ini, oke, yang menggunakan software FlatCam ini, tapi PGA-nya Intel ya, PGA laptop atau komputernya Intel agak sedikit bermasalah ya. Jadi di sini saya menggunakan PGA Nvidia atau bisa juga menggunakan ATI Radeon ya. Oke, kita open Gerber, kemudian masukkan Gerber bagian board tadi, seperti ini tampilannya. Kemudian kita open Epsilon yang tanda titik ini. Oke, pilih PTH. Nah, seperti ini. Kalau PCB-nya ini jauh dari senternya, dari koordinat pusatnya ini, maka kita akan blok PCB-nya. Kemudian tekan origin ini yang simbol bulat ini. Oke, dia sudah berada di dekat sumbu pusatnya di sini. Kalau kita memproses bagian bawah, bottom layernya, maka kita harus mirror dulu. Bagian tool, kemudian two side PCB di sini. Kemudian bagian Gerber ini mirror operation, pilih box, kemudian mirror, kemudian bagian bore pengeborannya juga bagian Epsilon ini kita mirror juga. Oke, kalau sudah, tinggal kita kembali ke bagian project, kemudian double klik bagian CU, BCU ini, pilih isolating routing. Nah, kalau teman-teman menggunakan mata pisau 0,1, maka di sini saya tidak menggunakan 0,1 ya, tapi saya lebihkan. Saya coba 3 kali lipatnya dulu, 0,3 ya. Kemudian bagian passes ini supaya jalurnya agak lebar gitu. Jalur yang terpotong atau space-nya ini dia agak lebar supaya nggak terlalu nempel dengan jalurnya, nanti saat penyolderan bisa susah ya, bisa short. Jadi agak lebar. Kita passesnya ini saya pilih 2 aja, kemudian overlapnya bisa diamkan 10%, kemudian klik generate geometry. Nah, di sini ada tanda merah. Kita cek kira-kira di bagian jalurnya ini ada yang tidak tercover nggak dengan warna merah.
kalau semua jalur tercover dengan warna merah ini, berarti semua jalurnya ini kena ya. Artinya dia terpotong semua, tidak ada masalah. Tapi kalau nggak ada yang tercover, itu nanti dia nempel dengan jalur yang lain yang tidak seharusnya nempel. Jadi itu berbahaya ya, nanti bisa membuat short di PCB. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan menentukan membuat G-code-nya. Di bagian kiri ini ada diameter mata pisaunya yang digunakan 0,3, tapi yang realnya sebenarnya menggunakan 0,1 ya. Kemudian pilih di sini saya menggunakan V karena menggunakan V bit. Kemudian di sini saya pilih di bagian sini cut Z ini saya akan atur sampai dia sekitar 0,05 kedalamannya. Kalau kita rubah di sini, dia nanti otomatis di sini juga akan berubah ya. Oke, kalau saya menggunakan 0,2 di sini di bagian cut Z ini, di sini 0,1866. Ini terlalu dalam ya. Jadi saya akan tambahin di sini. Ini terlalu sedikit ya. Nanti nggak bisa tembus di tembaganya. Jadi saya kurangi 0,27. Nah, seperti ini ya. Kemudian supaya nanti tembaganya bisa tembus, saya asal sudah menggunakan multi depth, jadi sedikit-sedikit ya diukir bagian tembaganya, karena kadang kalau sekaligus itu bikin mata pisaunya cepat patah ya. Jadi saya gores sedikit-sedikit. Kemudian di bagian preprosesor ini saya gunakan GRBL 11 karena firmware mesin CNC saya GRBL 1,1 ya. Jadi di sini tulisnya GRBL 11. Kemudian end move-nya saya bikin 5 karena kalau ketinggian nanti mentok di Z axis mesin CNC saya. Oke, kalau ini kita rubah di bagian multi depth ini berubah ya. Jadi kita centang ulang. Kalau sudah generate, kemudian kita save. Nah, kita save. G-code-nya siap diproses di mesin CNC. Jadi kita bisa open di sini. Kemudian nah, nanti akan seperti ini. Kita tinggal mulai memproses untuk pengukiran di mesin CNC. Kemudian untuk bagian pengeboran, kita pilih bagian Epsilon, kemudian PTH, kemudian Drilling Tools. Nah, kalau kita memilih Drilling Tools ini, nanti semua lubangnya itu diameternya sesuai dengan diameter lubang yang paling kecil atau sesuai dengan yang dipakai di reelnya. Kalau Anda pakai 1 mili ya 1 mili semuanya. Kalau 2 mili ya 2 mili semuanya, semua lubangnya ini. Tapi kan lubang-lubang komponen ini diameternya beda-beda. Nah, nanti kalau beda-beda, Anda ingin mengeborannya sesuai dengan lubang masing-masing komponen, caranya beda lagi. Oke, cut Z-nya kedalaman 1,7 ya. Karena tebal PCB itu biasanya 1,6.
Jadi supaya tembus ke bagian yang lain, saya lebihkan sedikit. Kemudian spindle kecepatannya 12.000. Seperti yang tadi, preprosesor GRBL 11, toolchain Z-nya 5. Oke, kalau sudah generate, saya memilih ini karena lubangnya itu tidak jauh beda ya. Nanti kalau ada yang beda, saya bor manual. Jadi asal ada lubang dulu, supaya nanti pengeboran manualnya gampang. Kita save. Jadi, oke, itu saja. Ini sama caranya, tinggal kita load untuk pengeborannya. Nanti bentuknya seperti ini. Tinggal Anda pasang, nyalakan mesin CNC dan proses untuk mulai pengukiran atau pengeboran. Oke, seperti itu caranya membuat PCB, mengukir PCB menggunakan mesin CNC. Semoga video ini bermanfaat dan thank you.